Film ini akan mengisahkan tentang kehidupan seorang wanita yang diketahui sudah berumur 50 tahun lebih, malangnya dia harus menjalani kehidupannya yang begitu kelam. Salah satunya, wanita paruh baya ini harus bercerai dengan suaminya, karena saat itu suaminya malah lebih memilih hidup bersama dengan wanita lain, dan karena itu jugalah yang membuat dia merasa stres dan putus asa. Sampai pada akhirnya, di suatu hari dia tidak sengaja bertemu dengan keponakannya, yang kemudian malah berhasil membuat dia move on dari semua masalah dalam hidupnya. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Oke guys, buat yang penasaran gimana sih alur cerita selengkapnya, tonton terus video ini sampai selesai ya. Dan tanpa berlama-lama, inilah alur cerita film yang berjudul. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita paruh baya yang diketahui bernama Carmela. Dialah tokoh utama dalam film ini nih guys. Jadi ceritanya, hari itu dia datang ke pengadilan ditemani sahabatnya untuk mengurus perceraiannya dengan suami yang diketahui memilih hidup dengan wanita lain yang lebih muda dan seksi. Karena hal itulah, membuat Carmela merasa sedih dan terpukul, namun meski begitu dia tetap berusaha tegar dalam menjalani kehidupannya. Carmela yang diketahui sudah resmi bercerai, kini membuatnya harus tinggal sendirian, karena anak perempuannya diketahui sedang berada di luar negeri dan meniti karirnya di sana. Meski begitu, sahabatnya yang bernama Girly ini selalu ada bersamanya. Dan di hari itu juga, kemalangan Carmela tidak sampai di situ, karena saat dia akan pulang dari pengadilan, ternyata mobilnya malah digembok oleh pihak yang berwajib karena dia parkir sembarangan. Carmela yang tidak ingin itu semua diketahui oleh mantan suaminya, dia pun terlihat bersembunyi dari balik mobilnya. Kemudian di suatu hari, Carmela yang sedang duduk santai sambil menikmati minumnya di depan sebuah kedai, tiba-tiba didatangi seorang wanita muda bernama Beverly. Rupa-rupanya Beverly ini mengira bahwa Carmela adalah si penjual di kedai itu karena duduk tepat di depan kedai tersebut. Jadi, Beverly datang untuk membeli minuman kepadanya. Carmela sendiri yang sedang merasa kesal pun, tentu saja hal tersebut malah membuat Carmela tambah semakin marah, karena menurutnya, Beverly ini belum cukup umur untuk membeli minuman tersebut. Dia bahkan sampai memarahi si Beverly gitu nih guys. Kemudian, Carmela juga langsung menghampiri rombongan si Beverly ini yang diketahui akan mengadakan pesta pantai bersama. Dan ternyata, saat Carmela menghampiri mobil rombongan Beverly, di sana ada keponakannya yang bernama Jessica. Nah, Carmela sendiri tentu saja mengetahui bahwa pesta yang akan mereka adakan itu bukanlah pesta biasa, dan tanpa disangka, dia malah jadi tertarik untuk ikut bersama mereka. Bahkan untuk bisa ikut serta, Carmela sampai mengancam akan memberitahu tentang hal ini kepada ibunya Jessica jika dia tidak diajak. Tentu saja Jessica tidak ingin itu semua terjadi, dan pada akhirnya mereka pun berangkat bersama-sama. Singkat cerita, pesta yang mereka adakan ini rupanya sempat membuat Carmela heran, karena pesta yang dia ikuti benar-benar berbeda dari pesta yang pernah dia adakan dulu. Malam itu, Beverly meminta Carmela untuk naik ke panggung dan memberikan ucapan pembuka pesta. Rupanya momen ini sama seperti beberapa tahun yang lalu ketika Carmela yang masih muda ternyata pernah menjadi duta pelepasan anak penyu di sana. Beberapa saat kemudian, Carmela melihat Beverly dan Jessica terlalu berlebihan dalam pesta tersebut. Carmela pun sempat menasehati mereka, akan tetapi, anak muda zaman sekarang benar-benar sangat susah untuk diberitahu. Pada akhirnya, Carmela malah jadi kesal sendiri kemudian memilih untuk menjauh dari mereka semua, dan Carmela ini terlihat pergi ke tepi pantai sembari masih mengomel. Setelah beberapa saat, Carmela malah buang air di sana, bahkan ternyata,
Tanpa dia sadari ada seorang pemuda yang sedari tadi memperhatikan Carmela dari dalam mobil, sampai pada akhirnya pemuda tersebut keluar dari mobil saat Carmela belum selesai buang airnya. Tentu saja hal tersebut membuat Carmela terkejut sekaligus malu, bahkan dia menuduh pemuda itu sedang mengintipnya. Di lain waktu, meski Carmela sempat berselisih kecil dengan keponakannya, namun kali ini Carmela mulai membaur, bahkan dia juga ikut serta memeriahkan pesta itu. Bahkan konyolnya, Carmela mendapatkan pakaian serba minim selayaknya anak muda. Malam itu, Carmela terlihat sedang dirayu oleh keponakan dan teman-temannya agar tampil beda, dan ternyata di saat itu jugalah, seorang pemuda yang kemarin malam sempat Carmela semprot malah terlihat datang menghampiri mereka semua. Di sini, Carmela terlihat malu dengan pemuda itu, kita sebut saja bernama Martin. Namun pada akhirnya, Carmela dan Martin pun baikan kemudian malah menjadi semakin dekat dengannya. Di lain waktu, Carmela dan Martin terlihat sedang duduk bersama di dalam mobil. Di saat itu jugalah, ternyata membuat Carmela menjadi teringat akan kejadian di masa lalu. Jadi ceritanya, dulu Carmela pernah menjalin hubungan dengan seorang pria. Di momen seperti itulah, pria yang berhubungan dengannya itu malah langsung meninggalkan Carmela begitu saja setelah merasa puas main-main bersama dengannya. Rupa-rupanya sampai saat ini juga, kejadian tersebut membuat Carmela belum bisa move on gitu nih guys. Bahkan pernikahannya dengan mantan suami adalah bentuk keterpaksaannya. Dan hal tersebut rupanya Carmela ceritakan semua kepada Martin, namun di sini Martin memberikan nasihat dan juga semangat baru. Martin di sini mengatakan bahwa apapun masalahnya kita itu harus bisa bangkit, sama halnya dengan hewan penyu yang pernah dia lepaskan, dorong mereka sebagaimana mestinya. Tentu saja seperti kita mendorong diri sendiri untuk bisa lebih maju, karena dengan begitu kita akan lebih baik dan meninggalkan masa lalu yang buruk. Singkat cerita, Martin akhirnya menyatakan perasaannya, bahwa dia menyukai Carmela dan mereka berdua pun sepakat untuk menjalin hubungan meski usia mereka terpaut jauh. Di lain hari, ternyata putrinya Carmela yang berada di luar negeri datang menemui ibunya di sana sembari membawa kabar bahwa dia berhasil menjadi pimpinan di salah satu perusahaan. Tentu saja hal tersebut membuat Carmela merasa senang. Film ini pun ditutup dengan memperlihatkan Carmela dan Martin yang sudah resmi menikah. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.